kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah mengamankan 15 kilo sabu-sabu. Tim gabungan masih mencari warga yang melompat ke sungai dari atas jembatan Jalan Lalove, Kota Palu. Kasus penyakit jantung meningkat tajam di Sulawesi Tengah. Rumah Sakit Umum Darurat Undata Kota Palu siapkan alat khusus. Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan prevalensi penyakit jantung tinggi di Indonesia. Penyakit jantung menjadi salah satu penyakit dengan kasus tertinggi di Sulawesi Tengah. Dalam 1 tahun terakhir ini, terdapat 700 kasus penyakit jantung yang menyerang warga Sulawesi Tengah. Sebagian di antaranya meninggal dunia. Tingginya kasus penyakit jantung ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pemerintah daerah. Salah satunya dengan memberikan bantuan fasilitas penanganan penyakit jantung, yakni kateterisasi jantung. Fasilitas yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Undata tersebut merupakan satu-satunya yang ada dimiliki rumah sakit di Sulawesi Tengah. Dr. Fenis Khairiyadi, dokter spesialis jantung mengakui tingginya kasus penyakit jantung di Sulawesi Tengah. Menurutnya, seorang dokter ahli jantung idealnya menangani 400 kasus penyakit jantung dalam setahun. Namun faktanya, ia sudah menangani 700 kasus dalam tahun ini di Sulawesi Tengah. Tingginya angka tersebut patut mendapat perhatian serius. Jadi dalam 1 tahun itu kurang lebih 700 kasus. Sementara kalau secara nasional, kita berbicara nasional, untuk 1 orang dokter spesialis jantung, itu setidaknya harus memenuhi 400 kasus. Dan saya sendiri di Rumah Sakit Undata ini sudah menangani kurang lebih 700 kasus. Jadi hampir 2 kali lipat dari yang disyaratkan. Ya. Disyaratkan itu setiap seorang intervensionis itu bisa melakukan penanganan 400 kasus per tahun. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Undata Palu, Heri Mulyadi, berterima kasih karena diberikan kepercayaan pemerintah pusat dengan bantuan fasilitas canggih untuk melayani penyakit jantung. Dengan adanya fasilitas tersebut, bisa memproses penanganan pasien jantung dengan cepat. Kami memiliki beberapa layanan unggulan. Salah satunya adalah ini salah satu alat cath lab. Sehingga dengan hadirnya alat tersebut, masyarakat Sulawesi Tengah khususnya itu sangat terbantu, ya, sangat terbantu. Tidak perlu lagi harus ke Jakarta atau ke Makassar. Hadirnya alat tersebut sangat membantu warga, karena dengan demikian mempercepat proses pelaksanaan pelayanan. Pemerataan pelayanan yang ada di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap bagaimana menindaklanjuti layanan secepat mungkin kepada masyarakat, khususnya untuk pasien jantung. Banyaknya pasien jantung di Sulawesi Tengah yang tak terselamatkan nyawanya selama ini karena belum adanya fasilitas yang memadai. Pasien jantung terpaksa diterbangkan ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan yang memadai. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, terus berbenah dari porak-poranda akibat bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018 silam. Pembangunan daerah gencar dilakukan. 6 tahun berbenah, kini Palu bangkit dan tampil dengan wajah baru. Usaha itu kian gemilang saat berhasil meraih penghargaan pembangunan daerah terbaik kedua tingkat nasional di tahun 2024. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, pada Musrenbangnas di Jakarta 6 Mei lalu.
Bukan kali pertama, pencapaian prestasi itu secara berturut-turut diperoleh Kota Palu selama 2 tahun terakhir. Penghargaan pembangunan daerah diberikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada daerah yang berhasil membuat perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan. Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, menyebut pencapaian tersebut adalah buah hasil dari evaluasi kerja yang masif dilakukan. Ada banyak indikator penilaian, mulai dari realisasi anggaran, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, lingkungan, lapangan pekerjaan, komunikasi masyarakat, hingga indikator lainnya. Baginya, saat ini tantangan terberat adalah bagaimana menghasilkan yang lebih baik lagi. Ia berharap pencapaian yang kembali diraih tahun ini dapat semakin memberikan motivasi, baik kepada pemerintah maupun masyarakat Kota Palu. Sudah jelas gitu ya, saya sampaikan bahwa apa yang dicapai ini ya ini merupakan kerjasama gitu yang tidak lepas dari peran besar masyarakat Kota Palu, karena pelaksana daripada semua itu adalah masyarakat gitu. Kita bicara tentang masalah mengenai kesehatan ya masyarakat, bicara tentang pendidikan masyarakat, kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat, semua gitu. Jadi peran serta masyarakat. Pemerintah itu hanya mencoba mengarahkan gitu ya, mengatur ya, tetapi semuanya tentunya masyarakat yang kemudian menjadi menjadi penentu daripada semua pencapaian yang dicapai oleh pemerintah kota sampai dengan saat ini. Hal serupa juga turut menjadi harapan masyarakat Kota Palu, utamanya untuk saling menjaga fasilitas-fasilitas publik yang telah disediakan saat ini. Kategori perencanaan dan pencapaian terbaik nasional tingkat kota diraih Kota Malang sebagai terbaik pertama, dan Kota Metro menjadi terbaik ketiga setelah Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, ternyata banyak menyimpan potensi wisata. Tidak hanya wisata pantai dan sejarah, tapi juga alam. Salah satu tempat wisata yang belakangan ini ramai dikunjungi adalah Teogo Mondak di Desa Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar. Sejak beberapa tahun terakhir ini, objek wisata Teogo Mondak di Desa Kasimbar ramai dikunjungi warga. Mereka tidak hanya menikmati pemandangan alam di lokasi tersebut, tapi sekaligus terapi pengobatan. Ya, sesuai namanya, Teogo Mondak dalam bahasa daerah setempat berarti air panas. Kebanyakan pengunjung di lokasi wisata tersebut memang datang untuk terapi dengan cara berendam di kolam yang kedalamannya hanya 1 meter tersebut. Banyak yang percaya kalau terapi tersebut bisa menyembuhkan beragam penyakit seperti asam urat dan rematik. Suparni, salah seorang warga dari Palu, mengaku sengaja datang ke lokasi wisata tersebut karena penasaran dan ingin membuktikan khasiat air yang dalam kolam tersebut. Selain itu, ia juga ingin menikmati suasana alam dan udara segar yang tak bisa ia jumpai lagi di Kota Palu. Belum pernah, ini baru pertama kali, Pak. Ini kesini untuk apa? Untuk rekreasi sambil terapi, Pak. Kenapa terapi apa? Ini untuk rematik, Pak. Oh. Kalau lagi sakit rematik, silakan datang ke sini. Oke, apa namanya permandian ini? Ini namanya Ogo Mondak. Artinya? Artinya itu air panas. Keberadaan Teogo Mondak tentunya diharapkan tidak hanya menjadi tujuan wisata yang potensial, tapi juga sekaligus membantu perekonomian warga di Desa Kasimbar Barat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Anggi Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sogom puasi, tabit.